注意呀！ 可恶，让他跑了！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode 24 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Bang Suwo bersama dengan kakek hijau pergi ke sebuah pasar untuk mencari beberapa barang yang mereka perlukan. Ketika hendak membeli sebuah kentang emas, Bang Suwo merasa familiar dengan si penjual kentang tersebut. Episode kali ini pun dimulai dengan si paman penjual kentang emas yang mencoba kabur dari hadapan Bang Suwo. Ternyata si paman bernama Paman Chen, dia adalah rekan yang pergi bersama dengan orang tua Bang Suwo ketika mereka berpetualang ke wilayah Tianqiong. Bang Suwo langsung meminta orang di jalanan untuk menghentikan Paman Chen karena dia ingin menanyakan nasib kedua orang tuanya. Tapi ternyata Paman Chen sudah berada di ranah mikrokosmik orbit yang membuat orang-orang membatalkan rencana mereka untuk menghadang Paman Chen di jalanan. Karena Paman Chen tidak ingin diganggu, dia kemudian menyerahkan sebuah benda kepada Bang Suwo, di mana benda tersebut adalah jawaban yang selama ini dicari-cari oleh Bang MC kita. Akan tetapi Bang Suwo tetap melakukan pengejaran karena dia tidak punya kesempatan lain untuk bertemu dengan Paman Chen lagi jika kali ini mereka berpisah. Sementara itu di sebuah tempat bernama Dongyao Resort, seorang tuan muda memberikan hadiah kepada Li Honglin karena dia sudah memberitahukan di mana lokasi keberadaan dari Wei Wei. Tuan muda ini lekas memerintahkan seorang rekannya bernama Qing Zhao untuk pergi ke Gunung Abu Tulang guna mencari sekaligus menangkap Wei Wei. Sampai di sini belum dijelaskan permasalahan apa yang sudah dibuat Wei Wei hingga tuan muda ini ingin menangkapnya. 我已经将韩薇薇的动向向来言出必行。既然如此，我就不打扰少主了。青椒，按照李红林的消息。 Sementara itu, Bang Suwo masih terus berusaha untuk melakukan pengejaran kepada Paman Chen. Siapa yang menyangka kalau Paman Chen akan menggunakan sebuah senjata pusaka yang membuatnya bisa terbang dengan leluasa untuk menjauh dari kejaran Bang MC kita. Beruntung di sini Bang Suwo mempunyai bangau hijau yang dia dapatkan beberapa waktu yang lalu guna bisa mengejar Paman Chen di atas udara. Bang Suwo juga meminta Paman Chen untuk berhenti karena dia hanya ingin mengetahui kabar kedua orang tuanya saja. Sudah ku bilang semua jawaban yang kau inginkan ada di dalam sebuah tas yang aku berikan tadi, ucap Paman Chen menjelaskan kepada Bang Suwo. Tapi tetap saja Bang Suwo belum merasa puas dan mempertanyakan kenapa Paman Chen harus lari seperti ini kalau dia tidak bersalah. Karena kecepatan dari harta pusaka milik Paman Chen cukup cepat, Bang Suwo kesulitan untuk mengejar dengan bangau hijau. Lagi pula Bang Suwo memang belum terlalu mahir mengendarai bangau hijau yang baru saja dia dapatkan. Di saat yang sama kakek hijau meminta Bang Suwo untuk terus fokus mengejar karena harta pusaka dari Paman Chen sebentar lagi pasti akan kehabisan energi. Ketika Bang Suwo sudah hampir menyusul Paman Chen, tiba-tiba saja dia melihat Wei Wei yang sedang dikejar-kejar oleh 3 ekor kelelawar monster. Situasi Wei Wei juga berada dalam bahaya karena dia kehabisan banyak energi ketika melawan kelelawar monster tersebut. Bang Suwo sendiri dilanda kebingungan karena dia harus terus mengejar Paman Chen, sementara Wei Wei juga berada dalam bahaya. Pada akhirnya Bang Suwo kita lebih memilih menolong Wei Wei ketimbang mengejar Paman Chen yang punya petunjuk mengenai nasib kedua orang tuanya.
Bang Suwo pun langsung tancap gas dengan mengeluarkan beberapa harta yang dia punya untuk melawan kelelawar monster. Dan setelah beberapa saat, pada akhirnya 3 ekor kelelawar monster berhasil dikalahkan oleh Bang MC kita. Meskipun berhasil mengalahkan kelelawar monster, Bang Suwo masih tampak kesal karena dia harus kehilangan jejak dari Paman Chen. Tapi di sini kakek hijau memberikan nasihat, mengejar Paman Chen bukanlah perkara mudah. Jika barusan Bang Suwo tidak menolong Weiwei, dia juga belum tentu bisa menangkap serta meminta penjelasan dari Paman Chen yang saat ini sudah berada di ranah mikrokosmik orbit. Untuk mengobati kekecewaannya, Bang Suwo lekas mengambil mayat kelelawar monster yang tadi dia kalahkan. Dia juga tampak mengabaikan Weiwei yang mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan pertolongan. Ketika hendak mengambil mayat kelelawar yang lain, Bang Suwo menemukan sebuah senjata yang menancap di tubuh kelelawar tersebut. Ternyata senjata spiritual ini bukanlah senjata sembarangan karena dia bisa membuat bayangan seperti Kage Bunshin. Bang Suwo pun lekas mengambil senjata tersebut dan dia anggap sebagai kompensasi atas kerugian yang dia dapatkan hari ini. 也算是弥补我一些损失。走吧，这里不安全。 Di sepanjang jalan pulang, Bang Suwo terus-menerus mengabaikan Weiwei dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kondisi ini membuat Weiwei bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Bang Suwo. Bahkan ketika Weiwei mencoba untuk memulai obrolan, Bang Suwo sama sekali tidak tertarik untuk meladeni bacotan Weiwei sama sekali. Karena merasa risau, Weiwei terus ngebacot. Pada akhirnya Bang Suwo marah besar dan menyalahkan Weiwei yang pergi ke tempat berbahaya seperti ini. Bang Suwo juga memberitahukan kalau orang yang dikejar sebelum menyelamatkan Weiwei adalah orang yang sangat penting bagi Bang MC. Dia juga tampak memberikan Weiwei beberapa harta untuk bertahan hidup di tengah hutan seperti ini karena Bang Suwo paham kalau Weiwei pasti akan membuat keributan lagi. Karena Weiwei mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, dia pun akhirnya jujur kalau datang ke dalam hutan karena ingin mencari binatang monster untuk diberikan kepada ubur-ubur pemakan jantung. Sambil menangis, Weiwei mencoba untuk menjelaskan kalau dia berinisiatif pergi ke dalam hutan karena ingin membantu Bang MC. Momen Weiwei yang menangis sontak membuat Bang Suwo merasa tidak nyaman. Dia pun kembali menghampiri Weiwei untuk meminta Weiwei tidak menangis lagi. Selain itu, Bang Suwo juga meminta maaf karena mengabaikan Weiwei ketika di sepanjang perjalanan tadi. Untuk membuat Weiwei berhenti menangis, akhirnya Bang Suwo meminta maaf sekaligus membatalkan perjanjian 1 bulan menjadi budak di antara mereka berdua. Sedari awal Bang Suwo memang tidak ada niatan menjadikan Weiwei sebagai budak. Di saat yang sama Bang Suwo juga memberikan ubur-ubur pemakan jantung yang sudah berhasil dikendalikan oleh Weiwei menggunakan teknik pengendalian roh. Pada akhirnya Weiwei berhenti menangis dan mengambil ubur-ubur pemakan jantung yang diberikan oleh Bang Suwo. Dia juga langsung memeluk ubur-ubur pemakan jantung tersebut serta menganggap si ubur-ubur sangatlah lucu. Bang Suwo pun merasa heran karena menurutnya ubur-ubur pemakan jantung merupakan binatang monster yang sangat menjijikan. Kakek hijau menjelaskan kalau itulah yang disebut cinta. Biarpun ubur-ubur pemakan jantung sangat menjijikan di mata orang lain, tapi ubur-ubur tersebut tetaplah lucu di hadapan orang yang menyukainya. 还有刚才，还有那1个月的约定。原谅你了。 哪里可爱了？干嘛？ Karena sudah bahagia, pada akhirnya Weiwei meminta Bang Suwo untuk membantunya berdiri. Dan di saat yang sama, Qingjiao sudah sampai di lokasi Weiwei dan juga Bang Suwo berada karena dia mendapatkan perintah langsung dari Tuan Muda. Kemunculan Qingjiao di hadapan Bang Suwo dan Weiwei ini juga sekaligus menutup episode 24 kali ini ya guys.
Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.